Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Are all of you okay today? It's nice to see you again for this meeting. As usual, before we discuss our lesson for today, I'm going to show you some text. So, your task is try to guess what kind of text. How do you think about the text? Keep your answer. We will continue our discussion later. Okay, our lesson topic at this time is application letter. Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah surat lamaran. Karena kalian sudah kelas 12, sebentar lagi akan lulus, maka materi ini sangat penting buat kalian. Kompetensi dasar materi ini adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks. Dan dari keterampilannya, yaitu surat lamaran kerja. Ini mencakup menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja. Dan yang kedua, menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Berdasarkan kompetensi dasar tadi, maka untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah dari sisi pengetahuannya, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Selanjutnya, diharapkan kalian mampu menjelaskan, menentukan, dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Dan dari keterampilannya, kalian diharapkan mampu mengelompokkan berbagai informasi tentang teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Selanjutnya, melengkapi dan memodifikasi surat lamaran kerja. At the beginning slide, I showed you three texts, so let us discuss it one by one. The first is this text. Apa yang bisa kalian pahami dari ini? Ketika kalian bisa memahami kata hiring di sini, mempekerjakan, menyewa, mengupah, ya, harusnya berarti ini adalah sebuah lowongan kerja atau yang pada umumnya digunakan phrase job vacancy, lowongan kerja. Apa sih lowongan kerja itu? Lowongan kerja adalah sebuah pekerjaan yang belum terisi oleh siapapun. Dan fungsinya apa? Ya, the function of job vacancy is used to announce a vacancy for the job seekers from one or more institutions, companies, factories, or corporations based on the specification they need to join with them as their partners, workers, staff, or any other positions they need. Jadi ini bertujuan untuk mencari para pencari kerja yang pastinya diumumkan melalui media-media baik itu digital maupun media massa, ya, dikeluarkan oleh perusahaan, lembaga, badan usaha yang membutuhkan pekerja atau staf dengan posisi yang mereka butuhkan. Berbagai jenis job vacancy ini bisa berupa job recruitment, job fair, and walk-in interview. Tempat kerja, kemudian ada job fair, dan ada walk-in interview. Selanjutnya,
Apa saja karakteristik dari job vacancy? Seperti yang kalian lihat di dalam teks ini, using short sentence, using simple and understandable language, giving detailed information. Jadi menggunakan bahasa yang singkat, sederhana dan mudah dimengerti, serta memberikan informasi yang rinci. Struktur teksnya bisa kalian lihat di sini, ada judul, kemudian ada qualification, dan ada address or contact. Next, the second text that I showed you is application letter, surat lamaran. Surat lamaran familiar buat kalian semuanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga. Kita mengenal surat lamaran itu terdiri dari dua bagian penting. Bagian pertamanya adalah ada cover letter atau inti suratnya. Kemudian yang kedua adalah resume or curriculum vitae. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah daftar riwayat hidup. Oke, isi dari cover letter pertama adalah what position you are applying for. Jadi di situ kalian menyatakan posisi apa yang kalian lamar. Kemudian what makes you a strong candidate. Di dalam suratnya nanti kalian menjelaskan kenapa kalian bisa menjadi kandidat yang layak untuk menjadi pekerja dari perusahaan yang membuat lowongan kerja tersebut. Kemudian yang ketiga, why they should select you for an interview. Kurang lebih dengan yang kedua tadi, kalian harus mampu mendeskripsikan kenapa kamu harus atau layak dipanggil untuk wawancara. Dan berikutnya adalah how you will follow up. Kira-kira kalau kalian akan dipanggil seperti apa nanti. Oke, kita lanjut ke bagian resume-nya. Resume-nya berisi tentang your education, jadi pendidikan kalian. Kemudian yang kedua ada work experiences, kira-kira pengalaman-pengalaman kerja apa saja yang sudah kalian lakukan. Dan credentials ini lebih terperinci lagi tentang pendidikan kalian. Dan bagian terakhirnya adalah accomplishments, sama seperti kayak pencapaian kalian itu apa-apa saja. Jadi kalian bisa tuangkan dalam resume-nya. This is one of example of application letter, whereas the content of it. Di bagian atas ada kontak informasi. Di sini Doris Johnson, Human Resources Manager, berarti dia adalah manajer sumber daya manusia dari perusahaan yang mengiklankan lowongan kerjanya. Dan alamat kantornya, tanggal suratnya, ya ini karena sudah lama, jadi 5 Januari 2019. Berikutnya ada greetings suratnya, kali di sini dia menggunakan Dear Miss Johnson. Dan selanjutnya di paragraf awal ini dinamakan introductory paragraph. Pada bagian ini kalian memperkenalkan kenapa kalian tertarik dengan lowongan yang dibuka oleh perusahaan ini. Jadi kalian menuliskan ketertarikan kalian di sini. Dan paragraf berikutnya highlighting paragraphs. Artinya di sini kalian menuangkan apa saja yang bisa menjadi pendukung kalian sebagai nilai plus buat perusahaan untuk menjadikan kalian sebagai kandidat. Jadi bisa menuliskan pendidikan kalian, kemudian kapabilitas kalian atau prestasi kalian, tapi jangan berlebihan. Dan di bagian paragraf akhir ada final paragraph. Final paragrafnya biasanya dengan phrase kalimat ini, I would like the opportunity to meet you, dan diakhiri dengan alamat, boleh email, boleh nomor telepon oleh si pelamar ini. Dan ada closingnya di sini ada sincerely John Doe. Oke, biasanya diakhiri dengan tanda tanya.
Okay, we come to the last part of application letter, that is resume or curriculum vitae. One example of curriculum vitae from Nathan Murray as a sales manager. Bisa diperhatikan baik-baik, di bagian atas ada kontak informasinya, kemudian di bagian photograph-nya ada experience, kemudian di bawahnya beberapa pengalamannya di situ. Di sebelah ini dijelaskan apa saja yang menjadi objective statement-nya dia dari pengalaman-pengalaman kerjanya. Selanjutnya ada education, pendidikan yang dia sudah tempuh dan disertai dengan jurusannya. Dan bawahnya ada referensi, artinya untuk memperkuat tentang datanya ini bisa menghubungi nama yang ada di sini, dan diakhiri dengan skill yang Nathan Murray miliki. Thank you very much for your attention today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.